dibentuk oleh firman-Mu. Kami bukan mencari apa yang kami inginkan, tapi kami mencari kehendak Tuhan. Hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan keberdosaan yang tidak layak memberitakan firman Tuhan, kiranya Tuhan pakai, Tuhan layakkan, bisa menjadi berkat pemberita kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Puji Tuhan, di hari ini kita kembali lagi dalam kebaktian umum, meskipun dalam musim-musim liburan ya. Tapi rasanya yang liburan anak-anak sih ya, yang orang tua mah tetap kerja dengan setia ya. Mari bersama-sama kita akan merenungkan sebuah bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-37 hingga ke-39. Matius 10 ayat 37 hingga 39. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, silakan dapat memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 hingga ke-39. Syarat dan upah mengikut Yesus. Siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap kita mungkin sampai hari ini kita masih punya sebuah hobi atau sebuah kesukaan ya yang kita tekuni sampai saat ini. Memang tidak bisa dipungkiri kadang-kadang hobi di dalam rumah tangga bisa menjadi sebuah permasalahan ya. Biasanya bapak-bapak nih yang suka banget hobi ya hobi tertentu istri udah bilang, aduh nggak usah lah, kumpulin ini, kumpulin itu, nggak guna. Tapi ya namanya hobi tetaplah terjadi ya. Nggak usah lah untuk begini-begini ya. Tapi namanya juga hobi ya. Ada orang-orang yang punya hobi untuk mengkoleksi benda-benda tertentu ya. Misalnya di fashion bisa baju, bisa tas, atau bisa jam tangan. Tapi by the way, biasanya kalau orang hobi itu mengkoleksi barang-barang seperti itu, sebisa mungkin pasti asli ya. Asli Bapak Ibu. Jarang sekali orang mengkoleksi barang KW ya. Barang yang tidak asli ya. Pride-nya kayaknya kurang kalau koleksi barangnya KW. Mau dia KW super berapapun tetap orang tidak mau. Nah, tapi orang hobi pun bisa tahu kalau barang yang dikoleksi itu misalnya jam tangan. Dia bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Ada yang bahkan saking jagonya dia bisa langsung lihat, wis ini jam tangan asli, oh ini tas asli atau palsu. Nah, tapi kalau saya tanya, mungkin bagi yang hobi atau bagi Bapak Ibu yang tahu, bagaimana membedakan jam tangannya asli dan palsu? Ya, sekarang jam tangan ada yang jutaan, ada yang cuma ya cepeceng juga ada. Tapi modelnya bisa sama persis ya. Kelihatannya ada mereknya juga gitu ya. Sama mereknya. Terlihat dari jauh sepertinya jamnya sama aja. Tapi bagaimana caranya untuk membedakan jam tangan asli dan palsu? Apalagi mungkin yang sering pakai adalah pria ya, jam tangan. Nah, bagaimana? Kalau mungkin bagi yang tahu, oh dilihat dari bobotnya ya. Kalau dipegang-pegang, ini kok terlalu ringan rasanya, bukan ya, rasanya bukan asli. Atau dilihat dari kualitas kulitnya, jamnya atau apapun itulah. Tapi kalau saya gampang ya, buat cari tahu nih jam tangan yang dipakai itu asli apa enggak ya, asli apa palsu. Lihat aja Bapak Ibu. Kalau misalnya orang itu lagi jalan, terus tiba-tiba dia lagi begini, terus jam tangannya kepentok ya di salah satu tempat. Kalau dia teriak, aduh, nah asli itu pasti ya, itu pasti asli ya. Kalau kepentok terus dibilang, oh palsu itu berarti ya, itu palsu berarti. Tapi kalau dia sampai teriak, sampai lihat-lihat, itu pasti asli. Nah, kalau tas
Gimana? Ini tas ibu-ibu nih. Ibu-ibu mungkin lebih ngerti ya. Kalau tas gimana? Cara membedakannya. Sekarang kalau tas beli mahal-mahal, saya bahkan sampai kaget ada tas yang puluhan sampai ratusan juta loh. Serius. Tapi di outlet-outlet tertentu juga banyak yang modelnya sama persis gitu ya. Goban pun dapat sebenarnya. Ada palsunya sampai segitu. Cara membedakannya gimana ibu-ibu? Hah? Siapa? Jadi ada yang bilang begini, bukan dilihat dari dekat ya, dari dekat atau dipegang-pegang, bukan. Tapi lihat aja ibu-ibu pas pakai, khususnya kalau waktu hujan. Bedanya gimana? Ya, kalau waktu hujan, ibu-ibu bawa tas itu, kemudian hujan nih, di tengah jalan dia hujan, bawa tas. Kalau tasnya dipakai buat nutupin dia, tasnya palsu ya. Tasnya itu pasti palsu. Tapi kalau waktu dia lagi bawa tas, kemudian hujan, terus dia tutup begini, asli itu Bapak Ibu. Itu pasti asli. Nah, tapi dari kedua benda ini, semuanya ada tiruannya, ada KW-nya ya. Mulai dari KW1, KW2, ori 1, ori super, ada ya. Bisa ditiru ya. Bahkan orang-orang mungkin bisa tertipu. Tapi dalam dunia ini sekiranya masih ada satu hal sih yang tidak bisa ditiru, yang unik, original, satu-satunya. Bahkan dalam keluarga, sekalipun kakak beradik, hal ini tidak bisa sama, yaitu sidik jari. Ya, sidik jari nggak mungkin sama, Bapak Ibu. Ya, kalau sama itu patut dipertanyakan. Mau saudara kembar sekalipun, itu pasti unik, original, satu-satunya, tidak bisa ditiru. Namun saya kalau permisi bertanya kepada setiap kita hari ini dengan tema kita pertobatan yang original. Kalau kita mau merefleksikan tentang iman kita ini original apa tidak? Asli atau palsu ya? Terlihatnya dari mana kalau asli? Terlihatnya dari mana kalau palsu? Ya, jangan-jangan ternyata kita menghidupi sebuah iman yang orang bisa lihat. Wah, super ya. Super, bukan super powerful, super KW ternyata. KW bukan KW ibu-ibu ya, mohon maaf ya. Super ya. Tiruan ternyata. Bagaimana? Hari ini yang tahu iman kita sesungguhnya cuma kita dan Tuhan. Dan minggu lalu kita telah lihat bagaimana dalam iman kita semuanya hanya bisa membuktikan melalui tindakan kita. Bagaimana iman kita itu asli atau palsu. Hari ini Tuhan Yesus sedang memberikan sebuah paradigma yang cukup unik, yang menekankan tentang bagaimana iman itu sebenarnya, atau bagaimana iman mengikuti Yesus itu. Kenapa cukup unik Bapak Ibu? Perhatikan di sini. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kenapa ini cukup unik? Bapak Ibu, bahkan dalam tradisi keluarga kita, ya, kita selalu diajarkan untuk hormat orang tua, ya. Selalu hormat orang tua. Jangan pernah melawan orang tua. Saya juga selalu dididik seperti itu, ya. Jangan pernah debat, apalagi sama mama. Kenapa? Nggak mungkin menang. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, coba ingat-ingat. Pernah debat sama mama terus menang? Kayaknya hampir nggak pernah ya. Kayaknya hampir tidak pernah. Nah, tapi apakah paradigma yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini memberikan sebuah paradigma bahwa kamu tidak boleh mengasihi bapamu, ibumu, anak-anakmu, atau saudara-saudaramu sekalian? Apakah seperti itu? Bahkan kalau kita bisa berkata ini menjadi sebuah hal yang sering diperdebatkan oleh orang non-Kristen. Kenapa? Kalau diperdebatkan yang bisa seperti ini. Bukankah di dalam, maaf ini typo, Keluaran itu dikatakan ini perintah Allah sendiri, ya. Perintah Allah sendiri, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah, ya. Jadi apakah bagian ini di Matius 10 ini bertentangan, ya? Bertentangan dengan Keluaran ini, Bapak Ibu.
Pernah juga sebuah kejadian di dalam Lukas, ya. Lukas 9, ini ada orang yang mau untuk menguburkan, ya, mengikut Yesus, tapi dia bilang begini, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Apa maksud dari perkataan-perkataan Yesus seperti ini? Bukankah kita akan kesulitan jikalau orang non-Kristen atau yang tidak percaya kepada Tuhan berkata, Alkitab ini berkontradiksi, ya? Di Perjanjian Lama disuruh untuk mengajarkan tentang bagaimana mengasihi, bagaimana tentang menghormati. Akan tetapi kenapa sekarang Yesus memberikan seakan-akan sebuah paradigma, kamu harus mengesampingkan keluargamu, kamu harus mengesampingkan orang tuamu, semuanya harus dikesampingkan. Yang harus dilakukan adalah ikut kepada Yesus. Apakah Alkitab betul tidak konsisten di dalam pengajarannya, Bapak Ibu? Nah, hal ini yang kita perlu pahami dalam sebuah lingkup yang lebih besar, khususnya melalui kitab Matius, ya, kitab Matius. Kitab Matius ini paling banyak khususnya untuk orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi ini mereka tentang keluarga itu sudah sangat-sangat melekat sekali konsep mereka tentang keluarga, ya. Mereka itu akan sangat menghormati, dan bagi mereka keluarga itu adalah sebuah hal yang menjadi sebuah seakan-akan prioritas paling utama di dalam kehidupan mereka. Dan itu diajarkan terus-menerus menjadi sebuah budaya, ya, budaya. Jadi kalau udah budaya, itu bahkan kalau sudah turun-temurun, itu sudah mendarah daging, ya, mendarah daging, ya. Kita punya budaya, itu akan terus turun-menurun seperti itu. Seakan-akan bahkan tanpa diajarkan pun akan terbudaya seperti itu. Bukan cuma satu keluarga yang menerapkan ini, bukan cuma 1, 2, 3, tetapi semuanya. Karena ini sudah menjadi sebuah budaya. Jadi kita mari lihat apa juga yang menjadi maksud Yesus dengan meninggalkan bapa dan ibunya. Kalau dalam Lukas 9 tadi sebenarnya kita melihat bahwa bapa dari orang ini belum mati, ya. Kalau Bapak Ibu menemukan ayat ini, sebenarnya kalau ketika dia bilang menguburkan, ya, menguburkan bapaknya, karena tadi mereka sudah diajar, sudah dibudayakan untuk apa? Menghormati orang tua, menghormati keluarga. Keluarga menjadi sebuah prioritas. Nah, tetapi sebenarnya bapaknya itu belum meninggal, sehingga itu tidak ada kepastian waktu, ya, tidak ada kepastian waktu. Jadi kalau mau ikut Yesus seakan-akan, ya Tuhan tunggu dulu ya. Tidak ada sebuah kepastian waktu. Nah, ini hanya sedikit tambahan saja. Tapi kalau dalam The Gospel of Matthew, memang dia berfokus kepada pembaca orang-orang Yahudi. Jadi kalau Bapak Ibu membaca kitab Matius ini paling kental untuk berfokus kepada orang Yahudi. Kenapa? Dimulai dari silsilah Yesus Kristus. Situ sudah terlihat sekali, ya. Kenapa dia fokus kepada orang Yahudi? Silsilahnya jelas. Penting sekali. Karena bagi orang Yahudi, keluarga, keturunan, silsilah, itu hal yang penting sekali. Jadi dia mau merubah orang-orang yang dulunya Yahudi, punya adat istiadat sebagai orang Yahudi, dan mengganti semuanya itu untuk meninggikan Yesus di atas segala-galanya. Lebih daripada semua tradisi, semua budaya yang sudah mereka hidupi selama ini, Bapak Ibu. Nah, kalau begitu, bagaimana kita melihat kalimat ini? Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku. Kata lebih di sini dalam bahasa aslinya itu pakai kata huper, ya, huper. Jadi kalau sepintas baca ini sebenarnya upper, cuma ditambah konotasinya ini menjadi hooper, ya. Hooper mirip-mirip dengan bahasa Inggris upper, ya, atau melampaui, di atas, ya, melampaui, lebih tinggi daripada sesuatu. Jadi ketika Yesus mensandingkan antara keluarga dengan mengikut Yesus dengan menggunakan kata hooper ini, Tuhan Yesus sedang memberikan sebuah paradigma. Kalau mengikut Yesus
harus menempatkan Yesus itu di posisi yang lebih tinggi, paling utama di dalam kehidupan orang yang mengikut Yesus. Bukan keluarga itu lebih tinggi, lebih melampaui posisi Yesus daripada mengikut Yesus. Kenapa hal ini penting, Bapak Ibu? Kenapa hal ini penting? Karena keluarga, tradisi, budaya itu masih dalam sebuah lingkupan manusia yang berdosa. Keluarga bisa salah nggak? Bisa. Keluarga bisa menanamkan sebuah adat istiadat budaya yang salah nggak? Bisa. Bisa tertanam dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika Yesus berkata, kalau kamu lebih mengasihi bapamu, ibumu, keluargamu dibandingkan melampaui aku, kamu nggak layak bagiku. Nggak layak. Bapak Ibu, ini penting sekali untuk kita mengerti. Bukan hanya sekedar Yesus mau bilang tidak mengasihi Ini bukan berarti Yesus mau bilang, oh kamu tidak boleh menghormati. Bukan tidak boleh menghormati, bukan berarti tidak boleh mengasihi. Tapi ketika Yesus bilang melampaui aku, ini berarti kamu siap untuk mengikut semua teladan Yesus, siap memikul salib Yesus, siap untuk diubahkan oleh Yesus. Hari ini, kalau kita tidak menempatkan Yesus di posisi yang paling tinggi dalam kehidupan kita, kita bakal jadi orang yang bisa bilang, oh saya diajarkan tidak seperti itu kok. Saya dalam keluarga saya berbeda seperti apa yang selalu dikhotbahkan di hari Minggu. Jadi akan susah sekali orang untuk menerima kebenaran firman Tuhan kalau dia tidak benar-benar melakukan sebuah pertobatan yang original. Jadi pertobatan original di sini sebenarnya karena ada temanya pertobatan original, komitmen total. Jadi pertobatannya original ini akan menghasilkan sebuah komitmen total. Pertobatan daripada apa? Pertobatan dari berbalik dari kehidupan versi kita kepada kehidupan versi Allah. Karena itu kalau kita lihat dalam kitab Matius ketika dia meninggikan tentang posisi Yesus, Yesus juga telah mengkhotbahkan tentang khotbah di bukit dari Matius 5 sampai yang ke-7. Tujuannya untuk apa? Mengganti semua paradigma mereka tentang keyahudian, tentang budaya mereka, tentang tradisi mereka, menjadi wawasan dunia kerajaan Allah. Makanya dikatakan apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Dan seterusnya. Semua paradigma itu diajarkan oleh Yesus agar di dalam pikiran mereka adalah tentang kerajaan Allah. Tentang Yesus. Bukan tentang apa yang diajarkan dari bapaknya, ibunya, atau di dalam keluarganya. Seperti itu. Jadi sungguh-sungguh berbalik 100% dari kehidupan versi kita kepada kehidupan versi Allah. Bapak Ibu, kita ini sebagai manusia, sesungguhnya kita bukan hanya sekedar berbalik, ketika kita berkata bahwa kita bertobat, pertobatan kita sungguh-sungguh original, bukan KW. Kita bukan hanya sekedar bilang, oh sekarang saya berbalik dari kehidupan versi saya kepada kehidupan versi Allah. Namun sadarkah Bapak Ibu, manusia sesungguhnya sudah berbalik terlebih dahulu daripada Allah. Dari tujuan pertama manusia diciptakan untuk memuliakan Allah, untuk menikmati Allah di dalam kekekalan. Tetapi ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, sesungguhnya manusia itu sudah berbalik. Karena itu di dalam Alkitab, bahasa untuk membahasakan tentang dosa itu adalah salah satu kata, yaitu hamartia. Yaitu mengatakan tentang manusia itu ketika dia berdosa, dia tidak tepat sasaran. Sasarannya adalah untuk Tuhan, sasarannya adalah untuk memuliakan Tuhan, tetapi belok, melenceng, menjadi tidak memuliakan Tuhan. Menjadi orientasinya adalah kepada dirinya sendiri, bukan kepada Tuhan. Menyenangkan dirinya, bukan menyenangkan Tuhan. Menikmati dirinya, bukan menikmati Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah jatuh dalam dosa.
sehingga kita butuh berbalik di hadapan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, mari kita memflashback sedikit. Sudah berapa lama kita mengaku sebagai orang Kristen? Sudah berapa lama kita menyandang gelar saya orang Kristen, pengikut Yesus Kristus? Namun mari kita berefleksi sedikit. Kita berpikir baik-baik. Apakah pertobatan kita hari ini original atau tidak? Kalau kita berkata, oh, saya pertobatannya sungguh original, tapi apakah ada komitmen yang total itu? Yang kita mau berbalik daripada kehidupan kita yang lama kepada kehidupan kita yang versi kepada Allah. Bapak Ibu, sesungguhnya berbalik dari kehidupan kita mungkin secara konseptual bukan sebuah hal yang sulit. Untuk kita mengatakan kita bertobat betul dalam anugerah Allah, ketika kita mau berbalik secara konseptual mungkin bukan merupakan sebuah hal yang sulit. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu bisa mengingat, ataupun saya juga merefleksikan, waktu pertama kali kita bertobat di hadapan salib Kristus. Ketika betapa sadarnya kita bahwa kita ini manusia yang celaka karena kita tidak tepat sasaran. Ketika kita betapa sadarnya, betapa banyaknya dosa kita dan betapa hancurnya kita di hadapan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, aku mau hidup di hadapan Tuhan. Siapa yang mau berkata ikut Yesus, maju ke depan. Maju ke depan. Nangis-nangis Bapak Ibu. Setelah pulang dari gereja atau kebaktian atau apapun itu, saya akan hidup bagi Yesus. Setiap pagi saya akan doa, saya akan baca Alkitab, dan itu terjadi, Bapak Ibu. Terjadi sungguh-sungguh, Kemudian saya akan berubah. Kalau dulu saya pemarah, saya akan memberikan senyuman terbaik, Saya akan menahan sabar saya dengan betul-betul baik. Itu terjadi. Tapi berapa lama terjadinya? Baca Alkitab, rajin persekutuan, rajin berdoa, terus mengesampingkan ego kita, berubah dari setiap dosa-dosa kita dan pelanggaran kita. Itu terjadi. Kita seakan-akan betul berbalik kepada versi Allah. Tapi pertanyaannya, berapa lama itu terjadi? 1 tahun? Ada? Sungguh-sungguh seperti itu? Beberapa bulan? 1 bulan? 1 minggu? Atau bahkan mungkin cuma beberapa hari saja. Bahkan sekarang ironinya, kadang-kadang orang Kristen dengar firman Tuhan, berkata, misalnya hari Minggu, oh Tuhan saya tersadar, saya ini berdosa, saya mau bertobat. Keluar di jalan disalib mobilnya, wah mobil ini bla bla bla, langsung begitu. Bisa bertengkar gara-gara disalib mobilnya. Kemarin saya di Melati Mas itu ada ini, Bapak Ibu. Ada bakso yang lagi viral. Itu viralnya minta ampun. Padahal dulu waktu saya beli sepi, biasa aja gitu. Sekarang ngantri sampai pojok. Terus saya bela-belain, ngantri juga ngantri. Saya nggak tahu ini cerita ini orang ini apakah orang Kristen apa bukan. Kalau lihat sih memang kayaknya orang Kristen. Kayaknya sepengamatan saya. Lagi ngantri, sekarang kan ngantrinya itu pakai nomor, pakai nomor 1, 2, 3. Nah ada nih inci-inci ini ngantri, udah lama, dia nggak perlu ambil nomor. Kemudian ada 1 inci-inci nih, baru datang, wah harus pakai nomor, diambil nomor, wah yang udah tunggu lama, terus dia baru tahu ada nomor, dia langsung emosi, bu nggak bisa begitu dong, saya udah dari tadi ngantri, ibu yang bener aja, mana nomornya buat saya? Berantem gara-gara nomor bakso, berantem, adu mulut, gara-gara bakso doang, Tapi kalau dipikir-pikir, Bapak Ibu memang lucu sih. Saya juga kemarin mau ketawa, tapi aduh, nggak tega mau ketawa. Saya sungguh mau ketawa, Bapak Ibu. Tapi kalau dipikir-pikir, kadang-kadang kita juga selucu itu, Kita selucu itu. Kenapa? Karena kita mengatakan kita bertobat, tapi komitmen kita tidak bertahan lama, Yang namanya komitmen total ini memang susah sekali. Susah.
Komitmennya cuma bertahan beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Syukur-syukur kalau 1 tahun. Sekarang berapa banyak dari kita yang 1 tahun ini tidak putus di dalam saat teduh, baca Alkitab, doa. Yang tidak bolong satu pun. Ini sudah bulan Juni. Ya, mungkin di bulan Januari, wah Tuhan 2024, tahun yang baru. Saya ada komitmen yang baru. Ya, nggak sadar, udah bulan Juni, komitmennya ketinggalan ya. Komitmennya ketinggalan. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita mau sungguh-sungguh radikal di dalam perubahan kita perlu punya sebuah concern. Kita butuh sebuah kesadaran bahwa kita ini adalah manusia yang sangat membutuhkan keselamatan. Karena dosa yang kita lakukan ini hari demi hari, dalam pikiran kita, dalam mulut kita, dalam tindakan kita itu terlalu berdosa. Dan melalui Injil kita disadarkan bahwa kita membutuhkan keselamatan itu. Kita nggak mungkin melalui kita atau orang lain atau dalam budaya kita, tradisi kita bisa diselamatkan. Melalui Injil kita disadarkan betapa kita butuh keselamatan. Kita tidak bisa produce yang namanya keselamatan. Nggak bisa. Kita tidak bisa memprogram keselamatan. Dan kita tidak bisa menghasilkan keselamatan itu. Kalau kita sadar hal ini Bapak Ibu, kalau kita punya concern tentang hal ini, maka kita bisa tahu bahwa saya harus sungguh-sungguh pertobatan kita original dan komitmen kita total, ya. Sungguh-sungguh total berdiri teguh di hadapan Tuhan. Karena pengorbanan Kristus itu efektif menyelamatkan, efektif juga mengubahkan. Ketika Dia mati dan bangkit buat kita, itu juga berarti kita dibebaskan daripada yang namanya kuasa dosa. Dibebaskan Bapak Ibu. Dulu ketika kita belum diselamatkan, kita terikat, terkungkung, terjerat. Makanya kita nggak bisa bebas daripada dosa-dosa kita ini. Kita nggak bisa bebas dari orientasi kehidupan kita yang sungguh tidak layak di hadapan Tuhan. Nggak bisa sama sekali. Namun ketika kita disadarkan oleh anugerah keselamatan, kita mengalami sebuah pertobatan yang original. Di saat itu pun kita efektif diselamatkan. Namun jangan lupa, jangan pernah lupa, di saat yang sama kita dibebaskan, bebas daripada kuasa dosa. Dosa tidak lagi membelenggu kita. Bisa menggoda nggak? Bisa. Kita masih bisa jatuh? Mungkin masih bisa. Tapi kita bebas. Kita bebas. Bahkan melalui pertolongan Roh Kudus, kita bisa hidup melawan setiap pemikiran kita yang licik ini, yang berdosa ini, tindakan mulut, bibir kita, apapun itu yang tidak layak di hadapan Tuhan dan sering menyakiti orang lain mungkin. Kita bisa bebas dari hal-hal yang demikian. Jadi pengorbanan Kristus itu juga efektif mengubahkan. Bapak Ibu, di dalam tradisi gereja ataupun sejarah gereja ada sebuah istilah yang namanya conversatio morum. Conversatio morum ini apa? Conversatio morum ini adalah sebuah tradisi di mana para rabi atau orang-orang tertentu dalam sejarah kekristenan, mereka akan melakukan sebuah pengakuan atau sumpah, ya, sumpah untuk mereka sungguh-sungguh meninggalkan hawa nafsu keduniawian dan tinggal di dalam monastik atau biarawan, ya. Mereka menjadi seorang biarawan, ya. Mereka akan meninggalkan apa yang membuat orang senang, ya. Misalnya makan-makan kayak kita sekarang, all you can eat, ya. All you can eat. Terus mereka akan meninggalkan mungkin hiburan-hiburan media, kalau tergantung versi mereka pada waktu itu. Mereka akan meninggalkan mungkin bagi orang lain punya pasangan hidup, ada sebuah hal yang bahagia, mereka akan tinggalkan itu. Mereka akan menarik diri daripada dunia ini dan mereka akan bersumpah, berkomitmen secara total untuk hidup di biara, untuk hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Hidup mengabdi 100% bagi Tuhan. Makanya dikatakan conversatio morum ini, selain mereka mengambil sebuah komitmen yang total dan bersumpah, mereka itu
berbalik kehidupannya. Berbalik kehidupannya, Bapak Ibu. Luar biasa bukan? Tapi kalau kita baca, Bapak Ibu, sejarah-sejarah orang-orang yang seperti ini, saya sampai geleng-geleng kepala. Ya. Sampai hari ini, mungkin kita bisa mengakui bahwa kita belum bisa sampai seperti ini. Ya. Kita mungkin tidak sampai tahap seperti ini. Sungguh-sungguh meninggalkan. Ada duit, nggak ada duit, ya nggak masalah. Nggak punya barang, nggak punya investasi, nggak punya apapun, nggak masalah. Bapak Ibu, mungkin kita tidak sampai di tahap seperti ini. Namun, pertanyaan penting bagi kita sekalian. Apakah hidup seperti ini hanya khusus bagi orang-orang yang seperti ini? Bukankah hidup seperti ini, esensi hidup seperti ini, komitmen yang seperti ini, sumpah orang-orang yang seperti ini, kita hidupi sekarang sebagai orang-orang yang mengaku mengikut Yesus. Karena ketika mengikut Yesus, kita itu sudah memikul salibnya. Mengikul salibnya, Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa memikul salibnya, kalau kita masih mementingkan kehidupan versi kita sendiri, maka kata Yesus di dalam Matius pasal 10 ini, engkau tidak layak bagiku. Ketika Yesus berkata engkau tidak layak bagiku, ketika kita masih berpegang kepada kehidupan versi kita sendiri dan kita tidak mau dirubah, saya mempertanyakan pertobatan kita original atau tidak. Charles Haddon Spurgeon berkata seperti ini, be more concerned to be right than to be happy. Hari ini orang Kristen banyak salah kaprah. Orang Kristen maunya apa? Maunya happy. Kalau nggak percaya, kalau hamba Tuhan nanya, mau didoakan apa? Ya, jawaban paling sering adalah doakan untuk kesehatan, keluarga, pekerjaan, biar semuanya baik, lancar, aman, damai, sejahtera di bumi dan di sorga, ya. Seperti itu. Apakah itu nggak boleh? Boleh. Tapi apakah ada sebuah concern untuk menjadi benar, untuk menjadi kudus, untuk hidup dengan komitmen yang total di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh hidup menjadi teladan Kristus, sungguh-sungguh hidup memikul salib Kristus. Be more concerned to be right than to be happy. Hari ini banyak orang yang suka berkata begini, firman Tuhan yang dikhotbahkan kadang-kadang suka nggak relevan dalam kehidupan saya. Jadi saya mau cari gereja yang khotbahnya relevan dengan saya. Bapak Ibu, apakah khotbah yang relevan itu sungguh perlu? Apa relevan itu? Bukankah ketika kita sedang berkata relevan, kita masing-masing kita yang duduk sebelah kiri, kanan, depan, belakang punya relevannya beda-beda. Ya kan? Ketika kita berkata seperti itu, sesungguhnya kita pengen, ya, yang ada dalam Alkitab ini menyenangkan saya. Tuhan berkata apa, saya senang, saya dikuatkan. Tapi kita lupa sebuah aspek bahwa firman Tuhan itu adalah mengajar. Kadang-kadang memang gak relevan apa yang kita dengar, karena apa? Karena itu mungkin menyakiti hati kita, membuka pikiran kita, menyadarkan kita, menegur kita yang bobrok ini. Makanya kita bilang apa? Tidak relevan. Jadi hari ini kita harus punya sebuah concern. Kalau pertobatan kita adalah original, concern to be right than to be happy, kita harus punya concern untuk sungguh-sungguh berubah dengan sebuah komitmen yang total. Tahun ini kita sedang menggumuli sebuah tema besar. Iman dimulai dari rumahku. Hari ini siapa yang bisa lihat bukti dari iman saudara? Yang paling bisa melihat dengan sangat jeli, dengan sangat jelas iman saudara seperti apa? Bukankah dari rumah? Anda bisa berpura-pura baik di mana saja, tapi yang paling tahu saudara di rumah adalah orang di rumah. Yang paling tahu saudara berdoa, baca Alkitab, bagaimana berelasi suami, istri, anak, orang tua, itu dimulai semuanya dari di rumah. Sudah 6 bulan, hampir lewat 6 bulan. Apakah kita sudah berubah?
Apakah kita sudah punya komitmen dalam keluarga kita untuk keluarga kita bisa memuliakan Tuhan? Apakah kita sudah punya komitmen, mulai tahun ini yang kita sudah idam-idamkan, kita akan ada altar keluarga, kita bisa berdoa bersama. Apakah dalam tahun ini kita sudah berkomitmen untuk saya menjadi suami yang lebih baik, saya menjadi istri yang lebih baik, saya menjadi anak-anak yang lebih baik. Tapi di mana komitmen Anda hari ini? Sudah mau selesai 2024, tinggal hitungan bulan lagi. Waktu akan berlalu begitu cepat. Tapi kalau kita merefleksikan iman kita, pertobatan kita original? Kalau original, kita akan punya komitmen yang total. Satu hal yang pasti Bapak Ibu, ketika kita berubah, ketika kita perobatan kita original, kita berjuang dalam iman kita, tidak pernah sendiri. Kita ditopang oleh Roh Kudus. Kita diingatkan oleh Roh Kudus. Kita diajar oleh Roh Kudus, diajar oleh firman Tuhan. Sehingga kita mengambil sebuah komitmen yang total ini. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Hari ini mari kita berjalan ketika keluar dari gedung gereja ini. Kembali ke kehidupan nyata kita. Kembali ke dalam rumah kita. Kita buktikan bersama-sama bahwa pertobatan kita original. Dan kita akan punya komitmen yang total untuk hidup di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang mengenal kami, Engkau yang mengetahui isi hati kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami tidak punya komitmen yang total di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami agar dalam kelemahan kami kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sehingga kami bisa menjadi saksi yang hidup mulai dari rumah kami kepada komunitas-komunitas di mana Tuhan menempatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, tolonglah setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.